Ya, shalom dan selamat siang. Saya Wiwin Gita Bone dari kelas D Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi supervisi pendidikan. Nah, sebelum membahas tentang fungsi supervisi pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pendidikan, supervisi, dan supervisi pendidikan. Nah, pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendidikan terwujud untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian supervisi salah satu faktor penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan formal. Nah, kemudian supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai upaya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya khususnya dalam belajar. Jadi supervisi pendidikan ini dilakukan untuk memperbaiki, meneliti, dan meningkatkan profesional guru dalam mengajar. Nah, fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan yaitu ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Jadi, fungsi utama dari supervisi ini ditujukan kepada perbaikan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, kualitas mengajar guru. Nah, ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah atau lembaga, kemudian memperlengkapi kepemimpinan sekolah, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, dan yang keempat memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang kelima, memperluas pengalaman guru. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan data kepada setiap anggota dan staf. Dan kemudian memberikan wawasan yang luas dan terintegritas dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan bagi guru. Jadi 8 fungsi supervisi pendidikan ini untuk memperlengkapi sekolah dan guru dalam mengajar dan semua yang terlibat di sekolah. Nah, kemudian di sini ada fungsi supervisi menurut para ahli. Saya mengambil fungsi supervisi menurut para ahli dari Ahmad Tembun. Nah, yang pertama fungsi supervisi yaitu penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan. Jadi, fungsi supervisi ini dilakukan yang pertama melakukan penelitian, kemudian menilai, dan setelah dinilai apa yang terjadi di dalam sekolah atau di dalam kelas itu kemudian diperbaiki, kemudian dilakukan pembinaan. Nah, supervisi berfungsi sebagai alat untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang situasi pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai situasi. Jadi dari supervisi ini kita bisa menilai situasi yang terjadi di sekolah, situasi dalam kelas yang dilakukan oleh supervisor, kemudian dilakukan perbaikan atau pembinaan. Nah, demikian hasil presentasi saya yang boleh saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.